Terkait dengan minggu-minggu Prapaskah, tema di sepanjang bulan Maret ini, setelah bicara tentang pertobatan, kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan untuk pada akhirnya nanti puncaknya ketika kita memperingati Jumat Agung dan kemudian memperingati Paskah. Jadi inilah dalam minggu-minggu kita mempersiapkan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, bertepatan dengan perjamuan kudus Tuhan, saya juga akan menyampaikan renungan terkait mengenai pertobatan. Dan itu akan kita renungkan bersama dari apa yang tertulis di dalam Lukas 15. Di sepanjang Lukas 15, tetapi kita akan mengambil satu bagian di sana, khususnya tentang kisah tentang anak yang hilang. Berkali-kali mungkin kita sudah membaca tentang kisah tentang anak yang hilang ini. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan. Di tengah berbagai hiruk-pikuk, situasi, keadaan, dan segala hal yang sudah dan sedang kita alami hari-hari ini. Pagi hari ini mari kita merenungkan kisah ini kembali. Apa yang sesungguhnya menjadi esensi, hal yang terpenting, yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan satu maksud dan satu tujuan yang begitu mulia. Yang pada perjalanannya, kemudian kita tahu bahwa manusia kemudian terhilang dari hadirat Allah, mencoba menikmati kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pada akhirnya, lewat kisah tentang anak yang hilang ini, Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa esensi yang hakiki itu hanya ada di dalam kebersamaan dengan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Lukas 15, maka di sana diawali sebelum kemudian Tuhan Yesus itu menceritakan tentang 3 kisah atau 3 perumpamaan yang dimulai dengan kisah tentang domba yang hilang, kemudian kisah tentang dirham yang hilang, baru kemudian dilanjutkan dengan kisah tentang anak yang hilang. Pada ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga, maka di situ kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa pada waktu itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia, maksudnya Tuhan Yesus, setelah mendengar sungut-sungut, setelah mendengar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menyampaikan omelan-omelan dan ejekan
kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama-sama dan bahkan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Lalu kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang 3 kisah domba yang hilang, dirham yang hilang, dan kemudian dilanjutkan dengan kisah tentang anak yang hilang. Nah, kalau kita melihat dalam budaya Yahudi dan juga dalam budaya kebanyakan di dunia timur, maka makan bersama di antara 2 orang atau sekelompok orang, terkhusus kalau kita melihat dalam konteks budaya Yahudi, maka makan bersama itu tentu punya nilai yang lebih. Sama seperti kita kalau di budaya timur, meskipun di budaya Yahudi itu mungkin lebih lagi. Bahwa ketika seseorang itu mengundang makan atau kemudian berkumpul untuk makan bersama, maka di situ bukan cuma sekedar lauk pauk kemudian kita makan begitu, tetapi di situ menyatakan sebuah komunio, menyatakan sebuah persekutuan. Sehingga kalau 2 orang atau lebih itu makan bersama-sama dalam sebuah komunitas, maka itu artinya bahwa orang-orang tersebut terikat dalam sebuah persekutuan. Orang-orang tersebut menjadi bagian daripada komunitas atau komunio tersebut. Dan tidak cuma berhenti di situ. Ketika orang-orang itu berkumpul, ketika berkumpul menjadi sebuah persekutuan, menjadi sebuah komunio, maka orang-orang tersebut juga akhirnya menjadi sama. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kemudian ketika Tuhan Yesus yang pada waktu itu juga disertai oleh para murid, makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, maka Tuhan itu dianggap oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sedang bersekutu dengan orang berdosa. Menjadi bagian dari komunitas orang berdosa. Dan bahkan mereka mengejek bahwa kalau sudah sampai seperti itu, maka artinya Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu juga menjadi sama dengan mereka, orang-orang berdosa itu. Nanti kita akan juga makan bersama dalam perjamuan kudus Tuhan. Tapi sebelum kita nanti dilayakkan untuk makan bersama dalam perjamuan kudus Tuhan, mari kita renungkan kisah tentang anak yang hilang ini. Berkali-kali kita mendengar khotbah tentang anak yang hilang ini, dan seringkali kemudian digarisbawahi bahwa sebenarnya kedua anak ini, baik yang sulung maupun yang bungsu itu, keduanya terhilang. Ya, itu betul. Dosa telah membuat mereka tidak lagi memiliki relasi yang benar dengan Bapa. Baik si sulung maupun si bungsu sebenarnya adalah mempresentasikan 2 hal dalam kehidupan atau 2 macam jenis manusia yang sudah berdosa. Tapi titik tekan kita pagi hari ini adalah mau merenungkan apa yang dialami oleh si bungsu. Tetapi bagaimanapun juga, si sulung itu, si anak yang sulung itu, adalah gambaran representasi dari agama yang legalistik,
nomianisme, dan kesombongan diri karena merasa diri benar. Karena dalam kisah ini, si sulung itu Tuhan tujukan menuju kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang merasa dirinya benar karena telah beragama secara legalistik. Yang merasa dirinya benar karena mereka melakukan hukum-hukum nomianisme. Hari ini pun, meskipun tidak distempel sebagai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ada banyak orang di dalam gereja, di dalam gedung-gedung pertemuan, yang hari Minggu membawa Alkitab dan datang, mereka juga sebenarnya tanpa sadar telah menjadi bagian daripada orang-orang yang hanya sekedar beragama secara legalistik. Dan lebih memprihatinkan lagi ketika mereka sudah merasa dirinya benar karena melakukan itu. Dan di situ ada terselip kesombongan. Tapi kalau kita melihat si bungsu, maka kita bisa melihat di situ bahwa si bungsu adalah representasi yang juga ada di dalam kelompok orang yang hari Minggu datang berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Orang-orang yang merasa aku sudah memperoleh kasih karunia. Aku sudah bersama Bapa. Dan itu bukan karena perbuatanku. Bukan karena hebatku katanya. Tapi semuanya karena Tuhan yang melakukannya untukku. Aku tinggal terima. Tapi sayangnya, mereka terjerumus dalam kasih karunia murahan tanpa tanggung jawab. Seolah-olah mereka merasa bahwa kan Tuhan yang sudah mengerjakannya. Selesai di atas kayu salib. Aku tidak perlu mengerjakan apapun juga. Aku tidak perlu menambahin apapun yang Tuhan telah lakukan bagiku. Siapakah aku sehingga aku bisa menambahkan sesuatu pada karya Tuhan? Ya memang tidak. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan itu bukan berarti murahan tanpa tanggung jawab seperti itu. Anak bungsu juga adalah representasi daripada manusia yang berdosa. Yang kemudian dalam keberdosaannya, maka dosa itu mendorong untuk kemudian manusia mencari pemenuhan eksistensi dirinya. Mendorong dosa itu di dalam diri manusia yang berdosa. Untuk manusia itu kemudian berusaha menemukan hakikat dirinya. Dan bahkan lebih daripada itu, dalam prosesnya, manusia berdosa. Haus untuk kemudian menerima validasi diri. Karena itu dianggap sebagai pemenuhan akan eksistensinya. Disitulah letak hakikat dirinya. Dan semuanya itu dilakukan, diperoleh melalui harta, benda, atau kekayaan. Kalau kita membaca apa yang dialami oleh si bungsu,
mulai ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Mungkin kita tidak perlu baca semuanya. Maka kita di sana bisa melihat bagaimana kemudian si bungsu datang kepada bapaknya dan kemudian dia meminta harta yang menjadi bagiannya. Dan kemudian setelah dia mendapatkan itu, dia pergi ke negeri yang jauh. Dan kemudian dengan harta yang ada padanya itu, dia pakai semuanya untuk berpesta, pora, sampai habis tuntas ludes. Dan ketika dia sampai pada situasi itu, kemudian dikisahkan di situ bahwa kemudian si anak bungsu ini, sampailah dia menjadi seorang penjaga babi. Orang Yahudi, kalau kisah ini diceritakan kepada bangsa Yahudi, dan kemudian dikatakan situasinya sampai kepada menjadi penjaga babi, bahkan mau makan makanan babi saja tidak bisa, tidak boleh, maka itu adalah sebuah kehinaan yang mutlak untuk orang Yahudi. Tidak ada yang lebih hina daripada ada di kandang babi. Sebuah kenajisan bagi orang Yahudi. Yang juga artinya itu berarti orang tersebut sudah kehilangan identitas dirinya. Sudah kehilangan akan keberadaannya, hakikatnya, esensinya. Benar-benar terasing dan najis. Dan menarik kalau kemudian kita perhatikan bahwa kata yang dipakai ketika si bungsu itu datang kepada bapaknya dan berkata, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku. Maka kata harta itu menggunakan kata Yunani yang berasal dari kata ousia, hakikat, kodrat. Memang kata ini beberapa kali diterjemahkan sebagai harta, properti. Tetapi kata inilah yang juga kemudian membawa kita kepada kisah ketika Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden. Ketika mereka dalam kebersamaan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di Taman Eden itu, mereka mestinya bisa bertumbuh terus sampai pada akhirnya mereka berkodrat ilahi, menemukan hakikat dirinya dalam keilahian bersama-sama dengan Allah. Tetapi ketika kemudian iblis datang dan berkata, "Gak begitu. Kamu tinggal makan saja buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu." Maka disitulah ketika kamu memakannya, kamu akan berkodrat ilahi. Kamu akan memiliki hakikat Allah. Kamu tahu yang baik dan yang benar, yang jahat. Justru ketika mereka mengambilnya, sama seperti si anak bungsu ini mengambilnya, justru disitulah
mereka tidak memperolehnya. Hari ini, bukankah kita hidup di tengah-tengah dunia yang menjadi gambaran betapa banyak orang, termasuk orang Kristen, yang mencoba untuk kemudian menemukan, memperoleh hakikat dirinya, kodratnya, merasa akan mendapatkan kodrat, kehormatan, kemuliaan itu lewat berbagai-bagai hal yang ditawarkan oleh dunia. Harta, benda, dan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, dan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Tanpa mereka kemudian menyadari bahwa ketika itu dilakukan, maka mereka sedang menempatkan diri mereka terasing, menjadi najis, yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 4 sebagai orang-orang yang menjadikan diri mereka musuh Allah, karena mereka sedang membangun relasi persahabatan dengan dunia untuk memenuhkan eksistensi diri mereka, untuk membangun hakikat dan kodrat diri mereka. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya bulan ini berkesempatan hanya khotbah 1 kali di minggu ini. Sebenarnya minggu depan saya ingin meneruskan khotbah ini sebagai sebuah persiapan untuk masuk dalam Jumat Agung dan Paskah. Tetapi ternyata Tuhan kirimkan seseorang yang saat ini sedang mengambil S2 di saat malam. Dia ingin datang ke tempat ini untuk bertemu dengan, berdiskusi dengan saya dan melihat jemaat di tempat ini terkait dengan tugas yang sedang harus dikerjakannya, menyelesaikan S2-nya, yang temanya adalah tentang perintisan jemaat. Karena itu kemudian, karena datang ke tempat ini dan kemudian bisanya juga pada hari Minggu, maka kemudian ya sudah, sekalian berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Maka kesempatan saya di bulan ini ya hanya minggu ini. Karena setelah itu tanggal 22, berarti minggu depan tanggal 15, itu ada Andi. Dan kemudian tanggal 22 ada Bu Rita Wahyu. Dan kemudian tanggal 29 ada Pak Rizal. Baru kemudian kita akan berjumpa di tanggal 3 Jumat Agung. Dan kemudian selanjutnya Paskah. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini, jangan sampai kemudian kita tidak menyadari atau kita tidak peduli
kalau keadaan diri kita hari ini sebenarnya seperti si anak bungsu itu yang sedang berkejaran mencari eksistensi diri dan hakikat dirinya, bukan di dalam relasi dengan Bapa, tetapi justru mau mendapatkan semuanya itu dalam relasi dengan dunia. Sekalipun hari Minggu fisiknya juga tetap ada di gereja. Ya. Mungkin juga terlibat dalam pelayanan. Pagi hari ini saya mau mengajak untuk kita merenung melihat kepada keberadaan diri. Jangan sampai kemudian pada akhirnya kita sampai di kandang babi seperti si anak bungsu. Sekalipun seringkali memang manusia yang berdosa, yang dablek, tegar tengkuk, kalau tidak sampai di titik yang paling rendah, seringkali memang tidak pernah menyadari. Bahkan banyak juga sampai di titik yang terendah pun yang ada cuman penyesalan dan bukan pertobatan. Allah tidak menginginkan penyesalan. Sekalipun penyesalan itu memang seringkali bisa menjadi pendahuluan dari terjadinya sebuah pertobatan. Tetapi yang Allah mau, yang terjadi di dalam diri kita sebagai manusia adalah mengalami pertobatan. Pertobatan yang sejati. Karena pertobatan itu sangat berbeda dengan penyesalan. Sekalipun penyesalan itu mungkin mau penyesalan yang sangat dalam, penyesalan yang sangat apalah misalnya begitu. Tidak. Yang Tuhan mau adalah pertobatan. Dulu di zamannya KKR mungkin sampai dengan hari ini juga ada banyak orang masih KKR. Kalau sudah altakoh, karena khotbahnya mungkin dibawakan dengan begitu meyakinkan, dibangun suasana penyembahan atau dibangun suasana yang begitu rupa sehingga orang itu bisa menangis, mengucurkan air mata, dan ketika pengkhotbahnya maju ke depan, mereka melaju dengan menangis sampai keluar umbelnya mungkin gitu ya. Tapi apakah itu pertobatan? Penyesalan mungkin, bahkan mungkin juga bukan penyesalan, tapi karena terbawa suasana emosi yang diaduk-aduk sedemikian rupa. Pertobatan tidak membutuhkan hal seperti itu. Yang dibutuhkan oleh pertobatan, dan memang kalau itu adalah sebuah pertobatan, adalah sebuah tindakan seperti yang dilakukan oleh si anak bungsu. Ketika dia sampai di kandang babi dalam kenajisan, dalam kehilangannya akan identitas dirinya, di situ kemudian dia memutuskan untuk berbalik kembali kepada Bapaknya. Dan dalam tindakan berbalik itu, baru bisa dikatakan sebuah pertobatan yang sejati. Apabila kemudian disertai dengan perubahan cara berpikir, metanoia. Tanpa seperti itu, maka sebenarnya bukan pertobatan. Kita bisa melihat bagaimana si anak bungsu
yang pada awalnya datang untuk meminta bagian hartanya, dan kemudian sampai di kandang babi. Ketika dia pulang kembali, dia kemudian berkata, aku tidak layak sebagai anak Bapa. Terimalah aku sebagai hamba. Maka disitulah kemudian terjadi sebuah pertobatan yang benar. Yang bukan hanya sekedar menyesal atau bahkan duka cita yang dalam karena telah berbuat salah, karena telah berdosa kepada Bapaknya. Bukan. Tapi sungguh-sungguh berbalik dan mengalami sebuah perubahan cara berpikir. Hari ini banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi nggak pernah bertobat. Tidak pernah mengalami pertobatan. Meskipun sudah Kristen puluhan tahun. Bahkan seringkali kita melihat sikap mereka mirip-mirip dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Merasa dirinya benar. Padahal Allah itu menghendaki sebuah pertobatan dalam hidup setiap kita. Bahkan pertobatan itu, kalau kita menyadari akan dosa yang begitu mencengkram dalam daging kita, maka kita akan selalu datang setiap hari kepada Tuhan untuk belas kasihanilah aku Tuhan. Begitu hebatnya kecenderungan dosa, sifat dosa, natur dosa yang ada, yang mengalir dalam darah dan daging ini. Sehingga ketika kita berjuang, memang kita tidak akan pernah mampu sendiri mengalahkan dosa. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi ada tuh banyak orang yang nggak peduli. Dari mulai, mungkin sudah mendengar beberapa terakhir ini, berapa banyak hamba Tuhan terkenal yang kemudian jatuh dalam perzinahan. Bukan cuma sekedar jatuh terpeleset. Kalau jatuh terpeleset itu mungkin masih, ya sudahlah, mungkin manusia memang tidak sempurna. Tapi kalau bertahun-tahun lamanya hidup dalam dosa perzinahan, itu namanya seneng, doyan. Bukan terpeleset lagi. 5 tahun, 8 tahun. Dan lebih mengerikan lagi ketika kemudian dalam tahun-tahun yang demikian itu, seolah-olah Tuhan itu membiarkan tetap bisa pelayanan, bisa tetap dihargai orang, seolah-olah masih ada urapan, ada mujizat yang terjadi, disanjung. Itu lebih mengerikan lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu di tingkatan-tingkatan yang seperti itu, hamba Tuhan. Di tingkatan jemaat. Seharusnya memang kita tidak punya tingkatan sebenarnya. Semua kita memang mestinya sebagai imamat yang rajani. Kalau pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan di situ, di tempat itu, di lokal, memang sungguh-sungguh merangkul untuk mengajak kita semua itu, ayo kita semua ini imamat yang rajani loh.
memberikan pengajaran yang sehat, memberikan teladan dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Kita bisa melihat perjuangannya. Dan kemudian bagaimana mengajak bersama-sama. Masuk untuk menjadi bagian daripada imamat rajani di dalam Kristus Yesus. Berjalan bersama-sama dalam ketidaksempurnaan. Ini sulit untuk orang-orang perfeksionis. Karena yang namanya berjalan bersama itu ya, jangankan berbanyak orang, berdua dengan istri saja. Ini nggak ngomongin siapa-siapa, ngomongin saya aja. Kadang-kadang saya itu juga gemes gitu. Ya. Saya juga nggak mau terlalu jauh di depan. Tapi saya juga nggak mau terlalu lambat. Ya. Karena saya tahu resiko kalau terlalu kemudian meninggalkan. Saya ingat percakapan saya dengan seorang hamba Tuhan ketika beberapa belas tahun yang lalu terjadi seorang hamba Tuhan yang kemudian meninggalkan istrinya. Wah, hamba Tuhannya hebat, terkenal. Penuh urapan. Tapi nggak tahu istrinya di mana. Saya ngomong kemudian dalam diskusi itu. Itulah bahayanya ketika seorang suami yang kemudian meninggalkan istrinya di belakang seolah-olah aku lebih mementingkan Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, kamu harus, kalau kamu mengasihi istrimu lebih daripada mengasihi Tuhan, kamu gak layak bagiku. Seolah-olah begitu. Tapi yang terjadi justru adalah hamba Tuhan ini menikah dengan orang lain. Meninggalkan istrinya. Nah, gampang memang untuk bisa kita itu terus mau berjalan bersama. Selalu ada saja kekurangan-kekurangan satu dan yang lain. Tapi justru disitulah kita tetap harus mengatakan, Tuhan, aku memang tidak mampu kalau bukan Engkau yang memampukan. Aku mau terus berjalan bersama-sama. Di tempat ini pun itu yang harus kita lakukan. Kita berjalan bersama. Tentu saya mesti harus di depan. Sebagai orang yang beroleh kasih karunia sebagai gembala. Memberikan pengajaran, memberikan teladan. Tetapi tetap saya harus, ayo. Kadang-kadang gemes juga gitu. Gak ngerti-ngerti gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi ya tidak perlu apa, ayo. Gak sempurna kan? Banyak hal, semua. Dari mulai yang fisik sampai yang jiwa, sampai yang roh. Gak sempurna, belum sempurna. Tapi gak apa-apa, yuk kita jalan bareng. Tapi sekali lagi, Tuhan rindu supaya tidak ada satupun di antara kita di tempat ini yang jangan sampai engkau gak bertobat. Jangan sampai ada di tempat ini hanya asal sekedar pokoknya aku ono lah. Apalagi kemudian masih dikasih kesempatan untuk bisa pelayanan. Pokoknya lo dengan Pak Gemil lo gampang. Soal ya Bapak Ibu Saudara, apalagi anak STT.
Ayo kita mengalami yang namanya pertobatan. Jangan cari eksistensi diri kita lewat pelayanan, lewat apapun juga, lewat mimbar, atau lewat harta yang kita miliki, lewat kepandaian, status atau apapun. Bukan di situ letak hakikat eksistensi kita. Tapi kalau orang itu belum mengalami yang namanya pertobatan, diajak ngomong begini ini memang susahnya setengah ampun. Kemarin ketika membahas kitab Wahyu pasal 9, di ayat yang ke-20 dan 21, sampai pun situasi yang seperti ini sudah terjadi dan Allah memang kemudian bergerak untuk menghakimi dunia, tapi tetap saja Allah itu menghendaki pertobatan ketika dalam Wahyu 9, 20, 21 mungkin bisa ditampilkan. Yang di PA sedang kita bahas hari Selasa kemarin. Sekalipun sudah mengalami situasi yang begitu, perang yang begitu hebat, keadaan dunia yang begitu kacau, begitu banyak kematian, sepertiga penduduk bumi sudah melihat semua itu. Tetapi ayat 20 berkata, tetapi manusia lainnya yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga apa? Bertobat. Jangan dikira mudah mengalami pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Allah itu harus pada akhirnya, karena sudah pada waktunya dia harus bergerak untuk menghakimi bumi, tetap saja di situ Allah menghendaki pertobatan terjadi. Tapi tetap saja Alkitab juga mencatat manusia yang lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga mereka bertobat. Pak, kurang apa coba? Apalagi kalau masih bisa di sini ongkang-ongkang kaki, ASEAN, adem, masih bisa main musik, masih bisa nyanyi WL singer, atau mungkin seperti saya masih bisa khotbah. Seolah-olah nggak butuh pertobatan. Barang apa itu? Anak bungsu yang sudah ada di kandang babi. Tidak akan pernah dia mengalami pertobatan kalau tidak didahului kemudian dengan kerendahan hati. Memang dibutuhkan orang yang kemudian mau merendahkan hatinya, sadar akan keberadaannya yang sudah sebenarnya bankrupt total. Tidak akan menemukan apapun di luar Allah, di luar relasi dengan Allah. Dibutuhkan kerendahan hati, sama seperti ketika Lukas mencatat di dalam Lukas 18, ketika ada dua orang datang untuk berdoa kepada Tuhan. Yang satu itu pemungut cukai, yang satu itu orang Farisi. Lukas 18.
Orang Farisi itu berkata, Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti dia pemungut cukai yang banyak dosanya itu. Aku mengerti akan hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Setiap hari aku melakukannya. Aku melayani Tuhan. Aku khotbah. Tidak seperti pemungut cukai itu orang berdosa. Sementara si pemungut cukai itu dikatakan dalam kerendahan hatinya, dia berkata sambil memukul-mukul dirinya, aku manusia berdosa. Belas kasihanilah aku ya Tuhan. Maka saya mengajak nih untuk yang muda-muda nih, termasuk juga yang sudah tua-tua juga. Itu kan di belakang ada kakak tertua juga. Katanya sekarang katanya Ayub tidak boleh manggil, harus manggilnya kakak. Ayo, ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Saya kemarin diajak untuk ketemu dengan seseorang yang saya bersyukur ketika melihat situasi keadaan dunia yang kacau seperti ini, yang bisa saja sewaktu-waktu perang dunia bisa meletus, tidak tahu ya kondisi Iran, Israel, Amerika yang lagi berperang di Timur Tengah sana, tidak tahu kapan bisa saja sewaktu-waktu ini bisa meletus perang, situasi yang tidak kacau, yang akan kacau dunia ini. Dan kemudian saya bersyukur kalau kemudian lewat peristiwa ini ada orang yang kemudian aku perlu ngerti kebenaran. Karena aku tidak tahu kalau nanti aku ini tiba-tiba perang beneran dan kemudian situasi tidak terkendali dan kemudian harus menjadi korban atau apapun lah, dunia ini harus berakhir atau bagaimana mati karena perang dan tidak tahu lah ini situasi. Aku juga tidak yakin bisa sampai di surga. Maka kemudian lewat itu digerakkan hatinya untuk perlu mengerti kebenaran, kekristenan yang benar, sekalipun selama ini sudah jadi Kristen. Maka kembali kepada kisah anak bungsu yang akhirnya kembali berbalik kepada bapaknya dalam pertobatan yang benar itu. Yang dia dengan rendah hati menyadari keberadaan dirinya, situasi yang sedang dialaminya, kesia-siaan yang ada yang dialaminya di kandang babi itu. Yang dia pikir ketika dia meninggalkan bapaknya, dia akan menemukan eksistensi dirinya, hakikat dirinya di tengah-tengah dalam relasinya dengan dunia ini. Dan kemudian ternyata dia mengalami kesia-siaan di kandang babi dalam kenajisannya itu. Dan kemudian dia dengan rendah hati berbalik kepada Bapa, datang kepada Bapa dalam pertobatan. Maka di situ kita bisa melihat dalam kisah itu betapa Bapa dikatakan berlari menyongsong si bungsu. Ini bukan tindakan yang biasa dalam budaya bangsa Yahudi, orang Yahudi. Kalau ada dikisahkan Bapak itu berlari menyongsong anaknya yang pulang itu bukan tindakan yang biasa. Tapi lewat apa yang Tuhan Yesus katakan itu, dia mau menggambarkan bahwa kasih Bapa itu begitu ekstrim, radikal, ajaib. Kasih dan pengampunannya yang jauh melampaui keberdosaan si bungsu.
yang mewakili kita semua manusia yang berdosa ini. Kasih Bapa itu jauh melampaui keberdosaan kita manusia. Sudah gitu kemudian dipakaikanlah jubah yang terbaik kepada si anak bungsu. Gambaran daripada jubah kebenaran yang dikenakan kepada orang berdosa. Yang kita tahu itu adalah Kristus. Korban Kristus. Seperti ketika Allah memberikan jubah kulit domba di Taman Eden ketika manusia pertama berdosa. Ada darah yang tercurah. Dipakaikanlah jubah itu kepada Adam dan Hawa dalam ketelanjangan mereka. Maka di sini pun Bapa memakaikan jubah yang terbaik kepada si bungsu. Gambaran daripada jubah kebenaran yang adalah korban Kristus, anak domba Allah. Tidak berhenti di situ. Dikenakannya cincin sebagai lambang daripada identitas diri yang sejati, hakikat yang sejati sebagai anak Bapa. Yang karenanya si anak bungsu itu mengambil usianya dan mencoba mencarinya, mendapatkannya lewat relasinya dengan dunia. Tetapi justru ketika dia datang berbalik kepada Bapa, Bapa mengenakan cincin sebagai tanda identitas diri yang sejati, hakikat yang sejati, usia di dalam relasi dengan Bapa. Dan kemudian dipakaikanlah sandal, yang artinya disitulah, mulai pada waktu itulah berjalan dalam relasi dengan Bapa, melakukan kehendak Bapa. Lewat kisah ini kita disadarkan pagi hari ini. Jangan cari eksistensi dan hakikat dirimu dan kodratmu itu kemana di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada. Yang ada adalah kesia-siaan sampai di kandang babi. Karena eksistensi diri kita, jati diri kita sebagai manusia ciptaan Allah, di dalam Kristus Yesus itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita temukan dan peroleh dalam persekutuan, fellowship, relasi dengan Bapa Sang Pencipta. Jangan juga kamu mencari validasi dirimu dengan hal-hal apapun di tengah-tengah dunia itu, karena semuanya itu adalah fata morgana dan sebuah, pada akhirnya kamu akan menemukan kesia-siaan. Karena validasi diri yang sejati hanya yang berasal dari Bapa. Sama seperti ketika Alkitab mencatat 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18. Tuhan Yesus itu tidak perlu validasi dari dunia. Yang dia butuhkan hanya validasi dari Bapa. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Validasi diri kita yang sejati itu yang dari Bapa. Kalau saya khotbah begini, terus kemudian khotbahnya hebat ya Pak, memberkati Pak. Saya tidak perlu merasa apapun seolah-olah itu menambah sesuatu pada diri saya. Ada yang main musik,
Ada yang WL sih, suaranya hebat, main musik luar biasa. Terus merasa bertambah sesuatu. Tidak perlu. Apapun yang kita kerjakan, yang kita harapkan, dan satu-satunya yang kita harapkan adalah ketika Bapa berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Bukan dari manusia. Tapi kan hari ini kebalik-balik. Pendeta besar, terkenal, justru memang malah semakin haus akan validasi. Seolah-olah kalau digambarkan dalam gambar kartun itu, bisa saja gambarnya itu adalah sang pendeta besar itu begini atau begini, dan kemudian jemaat itu sujud. Ya benar. Tapi seberapa banyak umat Tuhan, jemaat yang dengan tulus hati menyadari akan hal itu? Ternina-bubukkan oleh gedung yang megah, fasilitas yang luar biasa, seolah-olah semuanya begitu megah dan hebat. Tidak menyadari akan hal seperti ini. Maka pagi hari ini kalau kita mendengarkan hal ini, ayo saya mengajak untuk kita merenungkan dan sungguh-sungguh bertobat, dan kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Masuk dalam persekutuan, komunio. Karena sama seperti ketika si anak bungsu ini, pada akhirnya Bapa itu menyembelih anak lembu tambu dan mengadakan makan bersama. Yang kemudian si anak sulung itu datang dengan ngomel-ngomel. Bagi kita orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, terlebih di tengah-tengah kita ini ada tubuh dan darah Kristus yang kita akan makan bersama-sama. Maka Yohanes 6 ayat 51 berkata begini kan, pemain musik WL Singer, ini ayat-ayat yang terakhir, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang ke-53 sampai 56 menjadi ayat yang terakhir. 53, ayo kita baca bersama-sama bergantian. Saya membaca 53, Bapak Ibu 54, saya 55, dan kemudian kita bersama-sama baca yang 56. Saya baca 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 56, kita bersama-sama baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di aku di dalam dia. Amin. Saya berharap mulai pagi hari ini setidaknya, ketika firman ini dibacakan, dan ketika renungan khotbah tadi saya sampaikan, maka kita
seharusnya datang dalam perjamuan kudus dan mengambil perjamuan kudus Tuhan dengan sikap hati bertobat, dengan kerendahan hati. Karena ini artinya Allah sedang mengajak kita untuk makan bersama dengan Dia. Dan yang dimakan itu bukan sembarang makanan. Yang dimakan itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Jadi, melalui makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan ini, kita mengalami komunio. Kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Maka sakramen Ekaristi ini menjadi sebuah rahasia, menjadi sebuah misteri, di mana di dalamnya terkandung kekuatan dan kuasa yang olehnya kita semakin dimampukan untuk menjadi seperti Kristus. Maka kita mengambilnya, kita memakannya dengan sikap hati yang bertobat, dengan kerendahan hati sebagai orang yang berdosa, yang selalu dan selalu membutuhkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin.